dahulu akan ada pengarahan dari Ketua MPKD atau TGR terkait dengan bagaimana kita bisa menghindar dari sidang-sidang ini, tergantung dari itikat baik kita seluruh kepala perangkat daerah dalam rangka memprogres bawahannya termasuk bendaharanya untuk bisa melengkapi seluruh pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan daerah yang kita kelola masing-masing. Untuk itu lebih disini waktu kepada Pak Sekda selaku Ketua MPTGR, kami persilakan untuk memberikan pengarahan sebelum masuk simulasi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan Allah SWT karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti simulasi kegiatan PTGR yang akan kita laksanakan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa sekarang ini betul-betul kita tidak bisa main-main melaksanakan kegiatan atau program kegiatan kita di LPD. Ketika ada hasil audit, maka harus segera ditindaklanjuti. Kita juga mungkin tidak akan bersidang kalau tindak lanjut dari OPD itu dilaksanakan. Yang jadi masalah kalau tidak dilanjuti, maka MPKD akan bertindak. Karena kita tidak mau melakukan pembiaran dan kita tidak mau ini kita tidak lanjuti. Jadi ini adalah langkah terakhir yang harus dilakukan dan ini resmi berdasarkan undang-undang sebelum permasalahan-permasalahan di setiap OPD itu kita alihkan ke KPH. Jadi ini jalan terakhir, kalau sudah tidak didengarkan lagi maka ya jangan salahkan kami kalau kita alihkan ke KPH. Karena ini kan sudah konsekuensi hukumnya sudah jelas. Jadi sekali lagi teman-teman OPD, mari kita tindak lanjuti hasil audit auditor, apakah itu BPK maupun BPKB atau inspektorat. Kalau ada temuan yang harus diselesaikan, yang kita harus selesaikan. Karena kalau tidak, maka kita akan diperhadapkan pada sidang-sidang seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah langkah terakhir kita sebelum kita limpahkan ke APH. Karena kalau kita tidak dihindari, maka kita juga akan kena. Nah, mari sama-sama kita menyadari fungsi dan kewenangan kita masing-masing supaya semuanya sesuai dengan aturan dan kita tidak berharap ada tuntutan-tuntutan yang terjadi di pemerintah kabupaten maupun di tengah seperti ini. Saya kira itu saja poin penting yang saya sampaikan. Mungkin bagus kita simulasi supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, tidak lanjutnya bagaimana. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelum simulasi sidang MPTGR yang kita akan laksanakan ini hari, kami selaku sekretaris MPTGR ingin memberikan dulu beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan PP 38 tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi negara dan daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, bahwa yang akan melaksanakan sidang itu terdiri daripada 5 orang, yang terdiri dari ketua sidang itu adalah sekretaris daerah, kemudian inspektorat selaku wakil, kemudian asisten 3 selaku wakil, kemudian unsur kepegawaian sebagai anggota.
juga unsur dari hukum sebagai anggota. Tetapi yang duduk sebagai majelis ketika sidang itu terdiri dari minimal 5 orang. Selanjutnya saya memperkenalkan dulu majelis sidang pada hari ini. Yang pertama ada ketua, diketuai langsung oleh Bapak Ketua MPTGR, Sekretaris Daerah, kemudian inspektur, kemudian selanjutnya asisten 3, kemudian kepala BKD. Dengan ini kami persilakan kepada ketua untuk membuka sidang pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang majelis penyelesaian peraturan daerah pada hari ini Senin 26 Desember 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi. Sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya disampaikan bahwa sidang kali ini akan menyidangkan Saudara Muhammad Sahrul, ASN Badan Keuangan dengan sesuai kerugian daerah sebesar 10 juta rupiah pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu, kepada Sekretaris Majelis kami persilakan untuk memanggil dan menuntut memasuki ruang sidang majelis. Selanjutnya saya persilakan. Terima kasih. Surat keputusan nomor garing MPKD garing 12 Romawi garing 2022 Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dengan memperhatikan pendapat anggota dan rekomendasi dari BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas 1. Identitas tertuntut. Nama Muhammad Syahrul SSTP, tempat tanggal lahir Kendari 1695, NIP 1995 0816 2015021007. Jabatan pengelola anggaran, jabatan saat ini penyusun anggaran. 2. Sebelum saya lanjut, untuk tertuntut untuk masuk di ruang sidang. Untuk tertuntut, sebelum kita lanjut, mohon agar handphone tak dibawa serta. Dua, jumlah kerugian daerah. Atas kerugian daerah pada biaya perizinan dinas dengan nilai kerugian sebesar 10 juta. Atas kerugian tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan kerugian daerah yaitu senilai 10 juta. 2. Peraturan yang dilanggar. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 2. PP 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah. 3. Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengolahan keuangan daerah. 4. Perpindahan temuan piutang. Mengingat sampai dengan saat ini yang bersangkutan hanya melaksanakan sebagian penyetoran atas temuan tersebut, sehingga masih terdapat sisa temuan yang belum disetor sejumlah 6 juta rupiah. 5. Tindakan tuntutan. 1.
tertuntut berkewajiban menyetor ke kas daerah atas kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas dengan nilai kerugian sebesar 10 juta. 2. Mengingat yang bersangkutan belum menandatangani SKPDN, maka sidang pada hari ini kami akan menerbitkan SKPDN disertai jaminan surat kuasa potongan gaji atau penghasilan lainnya pada bendahara. 3. Penutup. Demikian keputusan ini kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah pada hari ini, Senin 26 Desember 2022. Sekretaris MPKD bertanda tangan. Apakah saudara mengerti dan mengetahui atas isi tuntutan yang telah dibacakan? Saya mengerti. Apakah saudara ingin menyampaikan tanggapan atas tuntutan tersebut? Tidak ada apa-apa. Apakah ada tanggapan atau penjelasan dari anggota MPKD? Kami persilakan. Cukup? Apakah masih ada tanggapan dari saudara tertuntut? Tidak ada apa-apa. Selanjutnya, apakah saudara bersedia menandatangani SKPDN disertai jaminan surat kuasa potongan gaji atau penghasilan lainnya? Siap, bersedia. Berapa hari saudara bersedia melunasi atau kerugian daerah tersebut? Dalam jangka waktu 2 tahun. Terlalu panjang. Kalau bisa dipercepat menjadi 3 bulan. Meminta saran dari anggota MPKD, keputusan diterima yaitu 6 bulan. Oke, tertuntut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sulawesi Barat dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, saudara wajib dan harus melakukan ganti rugi kerugian daerah. Siap, bersedia. Bahwa atas kerugian tersebut, saudara menandatangani SKPDN, namun disertai jaminan bahwa saudara bersedia menandatangani surat kuasa potongan gaji atau penghasilan lainnya. Kepada tertuntut diharapkan menyetor kerugian daerah sejumlah 6 juta rupiah dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditandatanganinya SKPDN dan surat kuasa potongan gaji atau penghasilan lainnya. Apabila saudara tidak melaksanakan putusan majelis, maka diproses lebih lanjut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Bagaimana pendapat tertutup? Siap, bersedia mengembalikan sesuai dengan tuntutan. Kesimpulan tadi yang merupakan kesimpulan dari Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, saudara tertuntut dipersilakan kembali ke tempat semula. Demikian skenario daripada sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang kami laksanakan hari ini. Dan untuk mengakhiri sidang MPKD, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Sidang MPKD kami tutup.